good news ya Pak, kabar baik ya Pak ketika kemudian status tadinya pandemi menjadi endemi begitu. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Apakah secara real di lapangan nyata begitu ya bahwa kasus pasiennya sudah semakin nihil setiap hari begitu yang terpapar dan memang sudah siap secara keseluruhan bahwa Indonesia masuk ke dalam fase endemi saat ini? Iya, saya rasa ini merupakan berita yang baik ya, karena, our life dan juga ekonomi harus berjalan sebagai mana mestinya seperti biasa. Oleh karena itu bahwa sekarang ini kita telah masuk ke dalam endemi, ini merupakan satu validasi bahwa work and life as usual itu bisa berjalan secara normal. Dan dari segi, kasus harian itu memang sangat rendah ya, apalagi kalau diukur dari tingkat hospitalisasi itu lebih rendah lagi. Oleh karena ini, saya rasa ini memang merupakan satu keputusan yang prudent dan sesuai dengan data yang ada. Mhm. Kalau kita coba perbandingkan dari sisi jumlah pasien rumah sakit di periode 2020 sampai dengan 2022 begitu ya di masa, pandemi dan sekarang di tahun 2023 ini seperti apa view-nya nih Pak Aristo? Iya, memang waktu di, triwulan kedua sampai triwulan ke-4 2020, itu memang sebenarnya jumlah pasien itu memang menurun ya. Sama juga dengan 2021 jumlah pasien menurun, namun, secara intensitas dari cases karena COVID itu merupakan high intensity cases, intensitasnya itu jadi, jauh lebih tinggi. Oleh karena itu di 2020 dan 2021 kalau dari segi kinerja rumah sakit itu merupakan tahun yang baik. Namun dari jumlah pasien memang menurun, sebabnya kenapa? Karena yang datang memang hanya kebanyakan tuh pasien COVID. Masih ada pasien non-COVID yang kasusnya urgent, Mhm. tapi untuk elective cases dalam 2 tahun tersebut memang jumlahnya rendah. Nah, kalau dilihat di tahun 2022 itu telah recover ya, jumlah pasien itu lebih tinggi dibanding pre-COVID 2019 dan 2023 juga lebih tinggi daripada 2022. Mhm Jadi, mhm memang, mhm. bisnis atau jumlah pasien atau, kinerja telah baik, telah kembali seperti normal. Oke, tadi Anda katakan di tahun 2020 sampai 2022 kinerja perusahaan sangat baik begitu ya dan juga mendapatkan, pendapatan yang juga cukup baik karena memang didominasi oleh pasien Covid. Saat ini kan sudah terjadi penurunan nih Pak, apakah juga akan dibarengi dengan penurunan kinerja, pendapatan secara keseluruhan juga karena mungkin menurunnya, pasien yang ditanggung karena Covid, seperti apa Pak Aristo? Iya. Kalau untuk 2023 ini, saya rasa, pendapatan, untuk Hermina itu potentially akan, sama seperti 2022 seperti 2021. 2022 memang menurun dibanding 2021, meskipun di 2022 jumlah pasiennya lebih banyak dari 2021, tapi intensitasnya jauh lebih rendah. Jadi intensitas ini bisa, menggambarkan yaitu kompleksiti dari penyakit, namun juga menggambarkan, revenue per patient yang kita dapatkan. Jadi 2022 pendapatannya menurun, jumlah pasien, sebenarnya meningkat, dibandingkan 2021 dan 2023 ini jumlah pasien, dan jumlah pendapatan itu meningkat sehingga bisa mencapai level pendapatan seperti 2021. Oke, kalau dilihat sebenarnya, secara keseluruhan masa pandemi menuju endemi ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan nggak sih Pak Aristo? Saya rasa, tahun yang menjadi buffer itu yaitu 2022, di mana pada tahun tersebut memang masih ada sedikit COVID, yaitu pada bulan Januari dan Februari, tapi dari Maret sampai Desember di tahun 2022 itu sudah boleh dibilang COVID-nya itu sangat mereda. Mhm. Oleh karena itu, bahwa yang tahun yang menjadi, buffer atau, bridge antara COVID dan non-COVID itu sebenarnya 2022. Nah, 2023 ini pendapatan harusnya
bisa pada level yang sama seperti 2021, which is at the time kita mencapai all time high dari segi revenue kita. Mhm. Baik, kita kan tahu ya Pak Risto, bahwa selama pandemi COVID-19 kemarin ada biaya pertanggungan pasien yang ditanggung oleh negara ya. Nah sejauh ini seperti apa, prosesnya atau sisa-sisa, piutang atau hutang begitu ya, pembayarannya seperti apa, lancar ataukah ada, sedikit kendala yang dialami oleh Herwina seperti apa Pak Risto? Secara general itu, lancar. Jadi kalau misalkan ada yang, mungkin masih tertagih itu lebih, exclusion to the norm ya. Karena kan pasti ada case by case basis yang memang harus diselesaikan, tapi secara overall itu lancar dan, sudah dibayarkan. Oke, lancar dan sudah dibayarkan ya, bukan jadi, isu ya, tidak menjadi isu ya. Nah saat ini Pak Risto